Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya senang sekali, saya Ahmad Diskudan Karang, sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Pemirsa, tahapan Pilkada serentak sudah dimulai. Nah, saat ini kita masih dalam masa kampanye dari tanggal 25 September 2024 sampai 23 November 2024. Nah, mungkin ini ada hubungannya dengan tema yang akan kita bahas pada sore hari ini. Bagaimana situasi Kamtibmas daerah hukum Polres Bangli menjelang Pilkada tahun 2024. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita sore hari ini. Ada Kompol Idewo Gede Oke Esos SHMH, beliau adalah Kabak Ops Polres Bangli. Om Swastiastu. Swastiastu. Pak Dewo, sehat selalu ya? Astungkara sehat. Baik, dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi dari UNUD, Profesor Dr. Gede Madiswadana SHMH. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu, Prof. Rahayu, sehat. Ini masih ada aura-aura hari rayanya Raya. nih. Kita baru saja melewatkan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan yang sudah lewat. Dan ini kalau kita berbicara identiknya dengan Hari Raya dengan pesta pora, pesta kegembiraan. 27 November kita juga akan berpesta lagi nih, pesta demokrasi tentunya ya. Dan tentunya juga di Bangli, salah satu kabupaten kota yang juga akan menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut, Pilkada serentak 2024. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Dewo Niki tentang gambaran situasi Kamtibmas secara umum di Kabupaten Bangli seperti apa, Pak? Terima kasih. Mohon izin Pak Made, izin Prof. Pemirsa Bali TV dimanapun berada yang Titiang hormati. Semoga kita semua senantiasa sehat, senantiasa dalam lindungan, dalam tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa. Izinkan Titiang, Kabak Op Polres Bangli, mewakili Bapak Kapolres pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bangli. Astungkara saat ini kondusif. Ini mungkin identik dengan karakteristik wilayah kita, Kabupaten Bangli yang sejuk, yang nyaman, sehingga Astungkara situasi Kamtibmas juga di Bangli secara umum saat ini kondusif. Kesempatan baik ini juga kami sangat berterima kasih, apresiasi kepada semua pihak, semua stakeholder yang telah bersama-sama Polres Bangli, dari jajaran TNI, Kodim 1626 Bangli, unsur pemerintah daerah, para tokoh, semetonan pecalang di Bangli, semua pihak yang telah bekerja sama dengan kami Polres Bangli untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas di Kabupaten Bangli. Astungkara sampai saat ini kami kondusif, bahkan kalau melihat dari evaluasi situasi Kamtibmas yang secara rutin dilaksanakan oleh Polda Bali, masih menempatkan Polres Bangli sebagai kabupaten yang paling kondusif dengan angka gangguan Kamtibmas yang paling rendah dibanding kabupaten yang lain. Demikian, Pak Adi. Bisa kalau kita flashback, saya pernah beberapa waktu lalu berbincang-bincang bersama Wakapolres Bangli. Ini bahkan status Bangli sebagai daerah teraman di Indonesia, Pak Dewa, itu juga mempengaruhi? Betul sekali. Bangli sempat dari kategori gangguan Kamtibmas yang timbul menyandang peringkat ranking 2 nasional dari aspek situasi Kamtibmas yang kondusif. Ini yang kami syukuri, tentu ini atas peran serta, atas upaya dari teman-teman dari jajaran kepolisian, tapi lebih kami memahami betul dukungan kerjasama semua pihak yang terkait di dalamnya, stakeholder yang terkait yang kami sebutkan tadi, dari unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, unsur pecalang yang banyak kami apresiasi kerjasamanya dengan kami pihak kepolisian. Jadi bisa dikatakan dengan predikat yang disandang Bangli ini bukan hanya menjadi tugas atau pekerjaan dari pihak kepolisian saja, tetapi stakeholder terkait juga sangat berperan aktif untuk menciptakan suasana seperti itu? Iya, betul sekali. Jumlah Polri kalau dilihat perbandingan dengan jumlah masyarakat tentu tidak optimal. Tapi yang kami perlukan adalah bagaimana menumbuh kembangkan, mengajak warga masyarakat minimal menjadi polisi bagi diri sendiri. Kemudian berperan aktif memahami bagaimana pentingnya menjaga situasi Kamtibmas itu, sehingga mereka yang langsung berperan menjaga lingkungannya,
menjaga keluarganya sehingga ini akan ketular ke yang lainnya dan menciptakan situasi Kamtimas yang kondusif untuk secara menyeluruh di Kabupaten Bangli. Dengan situasi kondusif di situasi Kamtibmas yang cukup kondusif, bukan berarti kalau kita berbicara tentang angka gangguan Kamtibmas ini tidak ada di Kabupaten Bangli, Pak Dewa? Betul sekali. Kalau Kabupaten Bangli dengan luas wilayah hampir 10% dari Provinsi Bali, cukup luas, tentu ada saja gangguan-gangguan Kamtibmas yang muncul, tapi yang terpenting bagi kami bagaimana kita mengendalikan dan gangguan Kamtibmas tersebut tidak meresahkan. Jenis gangguan Kamtibmas berdasarkan hasil evaluasi yang kami sampaikan tadi secara rutin setiap minggunya, ada beberapa jenis gangguan Kamtibmas yang cukup menonjol di Bangli, yaitu kasus-kasus pencurian masih menempati ranking 1. Kami lihat datanya dari Januari sampai September kemarin, sampai akhir September itu terjadi 21 kasus. Kemudian setelah itu disusul kasus pengungkapan kasus narkotika, juga lumayan ini 19 kasus untuk tahun ini untuk Kabupaten Bangli. Angka bunuh diri juga cukup tinggi, 16 kasus dari Januari sampai September, baru disusul kasus-kasus kekerasan konvensional seperti penganiayaan, KDRT, ini yang menyusul. Lain-lain itu tidak terlalu tinggi. Ada upaya-upaya dari Polres Bangli ini sendiri untuk agar kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangli ini sendiri bisa ditekan, Pak Dewa? Ini Pak Made, Pak Prof, pemirsa Bali TV, kami dari Polres Bangli tentu terus melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan tugas pokok kami anggota Polri dalam hal Kamtibmas. Kami secara menyeluruh di Polres Bangli mengedepankan upaya-upaya preventif. Upaya penegakan hukum, langkah-langkah represif kami lakukan juga, tapi sebagai langkah pemungkas. Yang kami kedepankan adalah upaya-upaya preemptif, bagaimana kita melakukan penggalangan, bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya tumbuh kesadaran untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas. Upaya-upaya preventif juga kami gencar lakukan melalui kegiatan-kegiatan patroli. Yang sekarang menjelang pilkada, kita sudah mulai melakukan penjagaan-penjagaan stasioner terhadap perkantoran, gudang logistik, tempat-tempat lainnya yang memang termasuk juga kediaman para paslon. Jadi preventif yang kami kedepankan, tentu kalau upaya-upaya itu tidak maksimal, masih juga terjadi gangguan Kamtibmas dalam bentuk pelanggaran hukum atau kejahatan, langkah-langkah penegakan hukum harus kami lakukan. Tapi harus tetap secara tegas, humanis, berpedoman pada standar operasional prosedur penegakan hukum. Ini yang menarik sekali, angka narkotika cukup mendapat perhatian juga, Pak Dewa. 19 kasus yang diungkap. Ini 19 kasus untuk ukuran di Bangli cukup tinggi. Karena selama ini kita paham Bangli cukup kondusif dari kasus narkoba. Ini karena upaya rekan-rekan kami di Satuan Narkoba yang terus melakukan upaya pengungkapan kasus, ada 19. Ini memang angka yang cukup menjadi perhatian kami di Polres Bangli, sehingga upaya pemberantasan terhadap narkoba, membersihkan bumi Bangli dari narkoba terus kami lakukan. Upayanya adalah kita harus memahami dulu strategi nasional pemberantasan narkoba. Narkoba sudah menjadi musuh bangsa dan dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa, serious crime, bahkan ada yang menyebutnya transnational crime. Kita harus memutus mata rantai antara supplier, orang yang menyediakan narkoba, dengan mereka yang membutuhkan. Jadi upaya penegakan hukum secara tegas harus kita lakukan kepada para pengedar, para produsen, kemudian upaya-upaya rehabilitasi harus terus kita lakukan kepada mereka, para pengguna, para penyalahguna, termasuk juga mereka para pecandu. Harapannya para pengguna jadi sembuh, tidak menggunakan lagi, produsennya ada efek jerah karena upaya penegakan hukum yang tegas. Ini yang kami lakukan, di samping juga kami secara terus-menerus di Bangli melakukan membentuk kampung-kampung tangguh anti narkoba. Jadi daerah-daerah yang tadi dari 19 kasus itu kami petakan TKP-nya, desa mana yang signifikan, kecamatan mana. Kemudian dari aspek pelakunya kita lihat umur berapa mereka, profesinya apa. Dari pemetaan inilah kita lakukan upaya membentuk kampung tangguh anti narkoba. Jadi desa-desa yang terindikasi memang ada peningkatan kasus narkotik, kami nyatakan sebagai kampung tangguh anti narkoba. Di sana kita lakukan upaya-upaya edukasi, terus penyuluhan-penyuluhan. Kami juga membentuk pioner-pioner di desa itu untuk aktif mereka. Kalau memang ada peredaran narkotik di desanya, merekalah yang akan dengan kesadaran
untuk menjaga desanya, menginformasikan kepada pihak kepolisian untuk lakukan langkah-langkah penegakan hukum. Ini kami terus melakukan. Baik, seperti yang kita ketahui, Bangli pun memiliki lapastik yang kalau kita lihat nih, sekali lagi kalau kita flashback, ini lapastik nomor 1 di Indonesia loh mendapat predikatnya. Ini adakah hubungannya dengan kasus narkoba yang terjadi di Bangli? Nanti kita akan bahas. Pak Dewo, Prof, kita akan kembali nanti. Dan di sesi berikutnya silakan Anda pemirsa Bali TV yang saat ini menyaksikan kami, silakan nanti di sesi berikutnya Anda bisa berpartisipasi di 036189484400 dan juga di 036189484401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Bangli menjelang pemilu kada tahun 2024? Masih kita bahas. Silakan Anda yang ingin berpartisipasi, line sudah kami buka di 036189484400 dan juga di 036189484401. Masih bersama Kabak Ops Polres Bangli dan juga sore hari ini kita sudah menghadirkan seorang akademisi dari Universitas Udayana. Ada Profesor Dr. Gede Madeswardana tentunya. Saya ke Pak Dewo terlebih dahulu. Pak Dewo, ini berarti ada upaya-upaya untuk menanggulangi agar kasus narkotika yang terjadi di Bangli ini sendiri yang cukup mendapat perhatian ini sendiri. Kalau kita flashback sekali lagi, ini bahkan Bangli pun memiliki lapastik yang satu-satunya yang ada di Bali ini sendiri. Ini apakah ada pengaruhnya terhadap itu? Iya, Pak Made. Terkait dengan pengungkapan kasus narkoba yang ada di wilayah kami di Kabupaten Bangli, dari pemetaan terhadap para pelaku ini lebih banyak orang dari luar Bangli yang bertransaksi atau yang menggunakan di wilayah Kabupaten Bangli. Kami katakan dari sekitar 26 jumlah pelaku ini ke hampir 20-nya orang dari luar Bangli. Kalau berkaitan dengan lapastik, karena Titiang juga cukup lama di Bangli dan sempat 2 kali menjadi kasat narkoba, kita secara rutin bekerja sama dengan Lapastik Bangli, melakukan upaya-upaya pemeriksaan secara intensif di Lapastik ini ke. Sering juga kita lakukan sidak-sidak. Astungkara sampai saat ini Lapastik Bangli benar-benar clear dari persoalan peredaran narkotik di dalamnya. Karena Titiang terlibat langsung ketika ada upaya-upaya sidak di dalamnya. Tapi kalau adanya kasus narkoba yang mulai terungkap di Bangli, niki Titiang pikir lebih karena menggeliatnya kemajuan dari sektor pariwisata. Mungkin ada yang pariwisata ke Bangli, ada warga masyarakat Bangli juga yang keluar Bangli bekerja, ada kena pengaruh narkotik, kemudian ketika pulang membawa untuk digunakan di Bangli. Ini dari tadi Kampung Tangguh nih kita deteksi. Sebenarnya inilah pentingnya bagaimana masyarakat memahami bahaya narkotik nih sehingga masyarakat nih berperan aktif, tahu bahwa narkoba nih narkotik berbahaya untuk generasi, untuk anak cucu kita. Kalau memang ada indikasi, mereka cepat menyampaikan ke pihak kepolisian. Mungkin ini yang membantu kita sehingga sekecil apapun kasus narkotik yang di Bangli sudah mulai kita bisa lakukan. Jadi bisa dikatakan nih pelakunya adalah mereka-mereka yang usia produktif kah Pak Dewa? Betul sekali. Pemetaan yang kami lakukan lebih antara umur 20 sampai 35, 40, sekitaran umur-umur ini yang masih sangat produktif. Ini yang mengkhawatirkan kalau yang kena adalah generasi muda, para pelajar jangan sampai kena. Nah, makanya kita secara serius memerangi kasus narkotik niki untuk keselamatan generasi kita. Baik. Prof, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kabak Ops ini sendiri, bagaimana Prof melihat situasi yang cukup kondusif juga, tetapi kalau kita berbicara tentang jenis gangguan, ada saja jenis gangguan yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangli niki sendiri. Ya, yang pertama saya menyampaikan selamat dulu kepada Polres Bangli yang dalam situasi sekarang itu cukup kondusif gitu ya. Artinya dari sisi kembali ke topik yang dibicarakan adalah mengenai pemilu kada. Dan di situ kita lihat bahwa sudah mulai terlaksana kampanye-kampanye tugas-tugas kepolisian bersama-sama dengan TNI, pecalang dan warga masyarakat untuk bagaimana menjaga wilayah yang boleh dikatakan
adem ayem gitu ya, adem ayem supaya tidak diganggu oleh hal-hal yang karena segelintir orang akhirnya menjadi rusak Bangli itu sendiri. Saya sampaikan salut kepada pimpinan kepolisian serta jajarannya, TNI, Pecalang dan seluruh warga di situ. Dari sisi situasi Kamtibmas memang tidak mungkin kita akan mensirukan suatu kriminalitas atau kejahatan. Tapi upaya yang telah dilakukan sungguh sangat baik. Artinya walaupun dibandingkan dengan daerah-daerah wilayah yang lain seperti misalnya Denpasar, Badung, Buleleng, Karangasem dan wilayah yang lain, Bangli memang dari sisi angka kriminalitas belum menunjukkan signifikan yang terlalu besar. Contohnya tadi disampaikan walaupun ada masalah pencurian, ya mungkin pencurian itu kan bisa dibagi-bagi. Pencurian kekerasan, pencurian biasa, pencurian pemberatan dan lain sebagainya, hanya kasusnya 19 dibandingkan gitu misalnya dengan daerah-daerah yang lain. Terus narkotika misalnya, narkotika ya tidak begitu boleh dikatakan dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain itu cuma 19. Dan saya tadi sudah mencoba untuk menanyakan langsung dan tadi sudah dijelaskan sama Pak Kabag Ops, Pak Dewa, bahwa pelakunya tidak semuanya dari Bangli. Artinya pelakunya itu ada 2-3 orang lah dari situ ya, karena bekerja di Denpasar atau mendapat pengaruh teman-temannya membawa oleh-oleh, saya katakan oleh-oleh berupa narkotika ke Bangli, tanda petik ya, dibawa ke Bangli, dari sana mencoba menggunakan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pelakunya kebanyakan dari luar. Harus ada hubungan korelasi dengan lapas TIK tadi, lembaga pemasyarakatan narkotika. Saya udah 3 kali ke sana Pak Dewa, sampai 3 kali dengan Pak Kalapas ketemu, yang sekarang ini belum sowan ke situ. Artinya apa? Kita sebagai akademisi kan boleh mengetahui lapas TIK ini sekarang pelakunya dari mana. Ternyata pelakunya dari luar dan tidak ada dari Bangli pelakunya yang tinggal di lapas TIK, walaupun terkenal. Betul. Sama dengan, mohon maaf kalau saya salah, sama dengan rumah sakit jiwa. Tidak ada orang dari Bangli yang sakit jiwa di situ. Artinya konotasinya apa? Konotasinya artinya sebenarnya di Bangli itu kan adem ayem, tenang aja. Orang luar yang dititipkan karena mungkin suasana dalam petik suasana kebatinan daripada alam semesta di situ menunjukkan dengan keluar dari situ. Karena saya beberapa kali wawancara dengan para narapidana narkotika itu, adem di sini Pak, saya sudah mulai menyadari kekurangan kesalahan saya dan saya akan tobat ke sini. Itu artinya apa? Mungkin di lapas TIK yang lain itu, di daerah-daerah yang lain mungkin perlu suasana pegunungan, suasana adem ayem yang sejuk gitu, sehingga memulihkan kembali daya untuk melakukan hal-hal itu. Dalam kriminologi ada disebutkan di sana, kalau saya salah ya, good boys, bad delinquents. Artinya orang baik tidak melakukan kejahatan di situ. Jadi orang baik akan keluar dia melakukan kejahatan gitu. Ya, jadi di sini memang tidak ada di wilayah itu memang tidak ada kejahatan yang berasal dari situ. Kemungkinan saja orang-orang dari sini itu melakukan kejahatan di luar atau sebaliknya. Jadi mungkin di rumahnya yang tadi disampaikan ada 19 kasus, 3 orang dari Bangli, terus sisanya ada 16 misalnya, itu di rumahnya itu baik-baik semua. Jadi dia tidak melakukan di situ, di tempat lain yang melakukan itu mungkin. Kalau saya salah istilahnya itu, memang menarik itu kalau kita belajar kriminologi. Nah, terkait dengan persoalan kejahatan-kejahatan yang lain yang perlu antisipasi. Ya, sekarang situasi pilkada juga harus tetap di dalam masyarakat, harus kita juga bekerja sama lah antara para calon-calon, para pendukung, para tim sukses dan lain sebagainya, supaya sama-sama bagaimana menjaga ini. Jangan hanya menyerahkan keamanan itu tugasnya hanya kepolisian saja. Tugas itu tidak hanya kepolisian, tidak hanya tugas Polri, tidak hanya tugas Pecalang, tapi tugas di masing-masing juga konstituen, tugas para calon dan juga yang lain tim suksesnya itu. Kalau itu juga bertindak, ya boleh dikatakan arogan, dia akan diikuti oleh yang lain. Jadi kalau ditangkap atau ditahan oleh kepolisian yang memiliki kewenangan untuk itu, dia protes rame-rame. Ya, ini kan situasinya. Nah, oleh karena saya yakin dan percaya masyarakat Bali sudah memahami hal itu dan berturut-turutlah
menyelenggarakan ada pemilihan pilkada, pileg, atau sampai dengan pilpres dan sebagainya itu tenang-tenang saja, adem-adem aja. Mudah-mudahan seterusnya demikian. Baik, ini kembali lagi nih dengan apa upaya dari Polres Bangli sendiri sampai membentuk kampung tangguh anti narkoba ini, menurut Prof seperti apa itu Ya, untuk bagus. memberikan edukasi kepada masyarakat bahayanya narkoba itu sendiri? Ya bagus itu, walaupun misalnya kasusnya kecil gitu ya. Iya. Kita jangan melihat baru kasusnya kecil tidak melaksanakan apa-apa, kasusnya besar baru kita giat gitu, enggak. Kasus kecil dimulai dari yang kecil, lama-lama akan menjadi. Nah, sebagai contoh, kan udah terkenal Bangli sebagai daerah yang aman, nyaman, dari segi keamanan, dari segi Kamtibmas, kan juara 2 kalau salah seluruh Indonesia ya. Dari segi Lapastik pun juga dapat juara ini. Predikat nomor 1. Predikat nomor 1 itu. Nah, artinya apa? Jangan dengan karena apa kecil terus kita menjadi terlena gitu. Nah, kalau sudah terlena ya akhirnya yang lainnya akan masuk. Baik. Ini kewalahan jadinya. Oleh karenanya dengan kampung tangguh, dengan apapun jenis yang digunakan, istilah yang digunakan itu bagus sekali untuk kita menjaga kenyamanan, keamanan masyarakat setempat dan terutama kan ketentraman kita semua gitu ya. Baik, ketentraman untuk kita semua, kenyamanan untuk kita semua, itu poinnya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Bangli menjelang Pemilu Kada tahun 2024 masih kita bahas di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung, line kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Masih bersama Kabak Ops Polres Bangli, Kompol Dewo Gedeoke, dan juga seorang akademisi dari UNUD, Profesor Dr. Gede Madiswardana tentunya. Baik, kita ke topiknya kita ini, Pak Dewo, tentang bagaimana kesiapan Polres Bangli Niki sendiri dalam mengamankan Pilkada 2024, termasuk juga di Bangli kita akan melaksanakan seluruh kabupaten kota di Bali akan melaksanakan Pilkada serentak 27 November 2024 Niki. Ingih, mohon izin Pak Made, pemirsa Bali TV, kami dari Polres Bangli berkait dengan kesiapan penyelenggaraan Pilkada secara serentak nanti tanggal 27 November ini. Kami sudah melakukan upaya-upaya, salah satunya secara menyeluruh kita menggelar operasi kepolisian dengan sandi Operasi Mantap Praja Agung 2024, yang operasi ini secara khusus kita lakukan untuk mengamankan rangkaian tahapan pilkada. Saat ini kita ada pada tahap kampanye, hari ke-15 ini tahap kampanye. Tahapan ini akan berakhir lagi 45 hari, kemudian kita memasuki masa tenang di tanggal 24, 25, 26 dan kita akan tiba pada hari H-nya nanti pungut hitung di tanggal 27. Nah, terkait dengan pilkada yang akan kita laksanakan, jauh-jauh hari kita sudah melakukan pemetaan potensi rawan. Ini didasari bisa karena geografis, mungkin karena nanti bulan November, Desember ada potensi hujan di sana, merupakan bagian dari pemetaan kami. Juga rawan-rawan yang berkaitan dengan adanya konflik-konflik adat dan lain sebagainya. Melihat juga pada pelaksanaan pesta demokrasi sebelumnya, pilkada maupun pileg, pilpres, ada tidaknya permasalahan-permasalahan sebelumnya. Jadi kita sudah lakukan pemetaan mana yang nanti TPS yang terkategori kurang rawan, mana yang terkategori rawan, dan mana juga yang terkategori sangat rawan. Ini sangat erat kaitnya dengan nanti floating personil. Sehingga pada penempatan personil nantinya benar-benar sesuai jumlah personil yang kami tugaskan dengan potensi gangguan yang akan kita hadapi. Tapi secara keseluruhan pada pengamanan Pilkada serentak ini, pada operasi yang kami laksanakan, personil kita libatkan pertahapan berbeda sesuai dengan potensi gangguan yang kami sampaikan tadi. Kami sudah membentuk satgas-satgas, ada satgas preemptif, itu yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penggalangan, penyuluhan, edukasi. Ada satgas preventif, yang nanti melaksanakan upaya-upaya pencegahan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, termasuk juga yang tadi kami sampaikan kepada para paslon. Kita sudah lakukan pengawalan pribadi, kami siapkan pengawalan baik personil maupun kendaraan pengawalan.
Kemudian pengawalan melekat yang sudah dilatihkan secara khusus oleh Polda Bali kepada masing-masing calon. Kemudian termasuk kediamannya kita sudah lakukan pengamanan secara stasioner, secara bergantian di kediaman masing-masing paslon. Kemudian ada Satgas Penegakan Hukum. Ini walaupun kita kedepankan preventif, tapi kami tetap siapkan penegakan hukum baik di sentra Gakumdu yang akan nanti menangani tindak pidana pemilunya maupun Satgas Gakum di luar sentra Gakumdu itu yang menangani tindak pidana lain di luar tindak pidana pemilu yang ada kaitnya dengan pemilu. Termasuk juga ada satuan reskrim tetap kami latihkan untuk menangani tindak pidana yang secara rutin yang sifatnya konvensional di luar yang tadi itu. Kemudian ada Satgas Humas, ini lagi sedang banyak sekarang persoalan-persoalan yang di media sosial mulai geliat ada konten-konten yang berpotensi juga mengundang kerawanan sehingga ada Satgas Humas yang sana nanti melaksanakan counter opini. Kemudian ada juga Satgas Bantuan Operasi. Nah, Satgas-Satgas ini yang kami arahkan nanti untuk bekerja selama tahapan operasi ini berjalan. Ya, Pak Dewa, dari 4 kecamatan yang ada di Bangli Niki sendiri, sebenarnya berapa jumlah TPS yang akan melakukan tahapan pemilu kada nanti? Yang ada? Pada tahapan pilkada ini secara keseluruhan di Bangli ada 458 TPS. 458 ini ada yang 455 TPS reguler dan 3 yang TPS khusus. TPS khusus ini TPS yang ada di Rutan dan ada juga yang di Lapas Tik ada 3. 455 ini terbagi dalam 4 kecamatan. TPS inilah yang kami terus lakukan update untuk mengklasifikasikan mana yang kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Namun ini terus masih ada potensi perubahan-perubahan karena tahapan masih berjalan, masih hampir 50 hari lagi. Tentu dinamikanya terus berjalan sehingga potensi mana yang rawan, kurang rawan juga ada potensi untuk ada perubahan-perubahan. Jadi ada potensi kerawanan pilkada dan tentunya ada upaya dari Polres Bangli untuk melakukan agar potensi tersebut atau potensi kerawanan itu bisa dilakukan nantinya? Kita sudah jauh-jauh hari memahami bahwa dalam pesta demokrasi pilkada ini karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga kami bisa memetakan, memprediksi karena pengalaman juga pada pilkada-pilkada sebelumnya kita sudah bisa memprediksi potensi-potensi kerawanan yang ada. Sehingga jauh-jauh hari juga kita sudah melakukan upaya di dalamnya. Upayanya salah satunya adalah upaya calling system. Sebetulnya dari Polres Bangli jauh-jauh hari sebelum tahapan pilkada ini, sebelum memasuki tahapan pendaftaran kemarin, kita sudah melakukan calling system. Bapak Kapolres sudah bertatap muka dengan seluruh pimpinan parpol yang ada di Bangli. Kami mendampingi para perwira pada seluruhnya, bukan pihak parpol-parpol tertentu saja. Ini kita yang mendatangi, kita bersilaturahmi dengan seluruh pimpinan parpol. Kemudian kita juga sudah mengunjungi tokoh-tokoh, tokoh formal maupun informal yang ada di Bangli. Harapannya dengan silaturahmi kita dengan para tokoh, dengan pimpinan parpol, stakeholder yang lainnya, ini akan ada kedekatan personal, ada kesadaran dari seluruh stakeholder itu bagaimana kita menjaga, mensukseskan pilkada yang akan kita laksanakan. Karena kemarin pada Pilpres, kami Kabupaten Bangli menjadi 2 kabupaten di Bali yang berjalan aman lancar tanpa sengketa. Jadi seluruh kabupaten yang ada di Bangli itu yang berjalan aman lancar tanpa sengketa, tanpa gugatan, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana. Nah, ini juga tanggung jawab moral kami untuk Astungkare bersama seluruh komponen yang ada di Bangli untuk mempertahankan pada pilkada yang akan datang ini. Ya, Pak Dewa di awal sempat mengatakan jumlah Polri yang tidak seimbang dengan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan kepada masyarakat ini sendiri. Kemudian pemetaan sudah dilakukan untuk 458 TPS ini dan floating personil pun sudah dilakukan. Apakah itu sudah mencukupi untuk Polres Bangli, untuk Bangli melakukan pilkada nanti? Kalau melihat dari jumlah personil dengan berbandingan dengan jumlah masyarakat, memang kalau di SPP kami yang seharusnya dengan yang ada sekarang memang kita ada kekurangan 300 lebih personil dari yang seharusnya dari DSPP yang ada. Namun demikian kita kan bisa melakukan upaya-upaya terobosan. Salah satunya upaya pemulisian masyarakat. Pemulisian masyarakat ini bagaimana kita membangun
menjadikan masyarakat itu sebagai polisi bagi dirinya sendiri. Ini terus kita lakukan upaya-upaya sekarang yang lagi tren program polisi Banjar. Bagaimana personil-personil Polri yang ada di Bangli itu di luar jam dinas dia mengemban tugas sebagai polisi Banjar di masing-masing Banjar yang ada di Bangli. Sehingga pada sore, pada malam hari ketika dia tidak berdinas dia bisa berinteraksi dengan masyarakat, memperkenalkan diri, kemudian memetakan potensi-potensi yang rawan yang ada di desa itu, sehingga karena kami presisi sekarang, prediktif, kita mampu memprediksi dan mampu menyelesaikan di tingkat potensi masalah. Sebelum terjadi persoalan menjadi gangguan nyata, di tingkat potensi masalah harusnya kita sudah mampu menyelesaikan persoalan itu. Baik, Prof. Kesiapan Polres Bangli dalam mengamankan Pilkada serentak 2024 sudah benar-benar dipersiapkan oleh Polres Bangli, dan tentu termasuk juga upaya calling system seandainya ada potensi kerawanan Pilkada, dan tentunya sudah ada upaya seperti itu dari Bangli. Polres Bangli sudah menerapkan SOP yang tepat. Ketahapan untuk pemilu sudah dilaksanakan. Tahapan apa? Misalnya satu tadi udah pemetaan, pemetaan terhadap rawan, ya, rawan. Ya mungkin aja yang udah aman kan nggak apa-apa. Tapi yang rawan itu sudah dibagi lagi, rawan ringan, rawan sedang, rawan keras gitu misalnya. Artinya rawan yang seperti katakan ini yang sangat-sangat menimbulkan konflik misalnya. Tapi di awal kita katakan Bangli itu memang agak berbeda dengan daerah yang lain. Gitu ya. Dengan demikian, kalaupun misalnya ada yang kalah, ya mereka legowo pasti menerima dengan senang hati gitu. Ya sudah saya kalah kalau memang hitung-hitungannya benar. Sekarang kan di sini kan perannya tidak hanya di kepolisian, tidak hanya di TNI maupun Pecalang, tapi perannya di sana. Ketika ini awal, yang menjadi tugas kepolisian yang paling, dalam arti saya katakan paling berat adalah ketika ini mulai masa kampanye. Kampanye bagaimana supaya KPU, Bawaslu juga harus terlibat di dalamnya, meminta keamanan bersama-sama. Jangan menetapkan sendiri, tapi ketika terjadi keamanan tidak pernah dilibatkan gitu, atau mungkin lepas gitu ya. Oleh karenanya ini yang perlu harus dijaga. KPU, Bawaslu yang menyelenggarakan pemilihan umum itu, atau pemilihan kepala daerah itu harusnya selalu bekerja sama, mencegah supaya tidak terjadi hal-hal apa-apa. Jangan saling, apalagi di media nanti saling oper, saling tindih gitu misalnya, dalam artian itu tanggung jawabnya polisi kok tidak aman saya. Nah, dengan polisian sini ada tahu jadwalnya, inilah perlu. Saya kira itu sudah mungkin diterapkan. Oleh karenanya ya yang sangat penting sekali adalah ketika ini proses berjalan dengan baik, maka selesainya itu apa sekarang? Selesai penghitungan. Penghitungan juga harus apa? Selesai penghitungan, pengawalan ke KPU, ke KPU provinsi, baru penetapan. Ini yang sangat penting nanti terakhir, supaya nanti ada, kotak suaranya dibuang ke sungai ini kan berat jam gitu. Saya yakin dan percaya Bangli punya nuansa yang berbeda dengan daerah yang lain. Baik. Kita akan kembali lagi, tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Situasi Kamtimas Daerah Hukum Polres Bangli menjelang Pilkada tahun 2024 masih kita bahas. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Pak Dewo, ini yang saya tahu nih, setiap bulan yang berakhiran dengan September, Oktober, November, Desember itu akan hujan seperti itu. Ini ada antisipasi dari pihak kepolisian juga, karena pada saat pemilu kada pun kita akan memasuki musim penghujan, khususnya di Bangli. Betul Pak Made. Setiap potensi gangguan yang ada kita sudah lakukan pemetaan. Termasuk juga potensi yang bersumber dari faktor geografis, faktor cuaca. Salah satunya adalah potensi hujan di bulan Oktober, November, Desember nanti. Bahkan seperti Prof bilang tadi, di 27 November itu kena bulan November, seandainya hujan apa upayanya. Nah, ini kami sudah melakukan persiapan. Sebenarnya sebelum memasuki tahapan pendaftaran kemarin, kita sudah melakukan apel gelar pasukan, Prof, kemudian melatihkan personil melalui sistem pengamanan kota,
dalam rangkaian kegiatan itu kami juga sudah mengapelkan seluruh sarana prasarana yang kami miliki. Baik. Memastikan setiap sarana prasarana itu dalam kondisi ready for use, artinya benar-benar siap pakai. Termasuk juga bot, bagaimana kalau ada longsoran di wilayah Kintamani, bagaimana nanti transportasi menuju desa Trunyan. Baik. Kalau akses jalan darat tidak lagi bisa digunakan, semuanya kita sudah lakukan pengecekan kemarin, termasuk personil, pembagian jas hujan dan lain sebagainya. Terus kita lakukan kemarin sehingga benar-benar nanti personil itu siap, dan termasuk juga kalau bicara tentang pilkada, personil kami tidak hanya disiapkan untuk mengamankan saja, tapi personil juga Bapak Kapolres memerintahkan para Babin Kamtibmas supaya terus-menerus mengedukasi masyarakat bagaimana mereka menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 27 November. Nah, berbicara tentang Babin Kamtibmas ini sendiri, kita mengetahui ini Pergub Bali nomor 26 tahun 2020 tentang si pandu berada di sistem pengamanan lingkungan berbasis desa adat. Bagaimana peran Babin Kamtibmas selaku pembina si pandu beradat ini sendiri, Pak? Upaya ini dilakukan sehubungan dengan pilkada nanti. Pak Made, pemirsa Bali TV, manajemen Prof, bicara tentang si pandu beradat dengan dilembagakannya desa adat di Bali melalui Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Kemudian lahirlah sistem pengamanan lingkungan secara terpadu berbasis desa adat melalui Pergub nomor 26 tahun 2020. Niki, si pandu beradat ini bagaimana komponen Kamtibmas yang ada di desa nih bendesa adat, Babin Kamtibmas, Babinsa dari unsur TNI yang ada di sana, komponen-komponen lainnya seperti pecalang, ada security di sana, ada tokoh-tokoh, ada juga akademisi yang ada di desa. Bagaimana mereka ini diwadahi dalam satu forum sehingga mereka mampu mendeteksi setiap persoalan-persoalan yang ada di desa. Nah, Babin Kamtibmas di sana menjadi bagian, menjadi pembina dalam si pandu beradat. Nah, di sanalah mereka menyampaikan bagaimana pentingnya Kamtibmas dan lain sebagainya, sehingga menumbuh kembangkan kesadaran warga masyarakat untuk menjaga Kamtibmas itu, karena tanpa situasi yang kondusif tentu kita tidak akan mudah, apalagi kita tahu di Bangli luar biasa geliat pariwisata. Bayangkan saja Pak, kalau kesannya tidak aman di Bangli, siapa yang mau berwisata? Karena orang berwisata pasti mencari aman, mencari nyaman. Inilah peran Babin Kamtibmas dalam si pandu beradat, terus kami dorong mereka terus memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di desa dalam hal menjaga Kamtibmas di wilayah Bangli. Ya, Prof dan Pak Dewo dan pemirsa, kalau kita berbicara tentang Bangli, orang juga akan berpikiran tentang daerah tujuan wisata yang sangat-sangat populer di mata wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik ini sendiri. Bangli punya Kintamani, Bangli punya desa terbersih sedunia, Penglipuran itu. Nah ini ada pola pengamanan juga untuk kawasan objek wisata di Bangli ini sendiri, sehubungan juga tentang kalau kita berbicara tentang pilkada serentak niki sendiri nantinya. Walaupun kita berfokus pada pengamanan pilkada yang akan datang ini, tapi kegiatan-kegiatan rutin tidak bisa kita abaikan. Utamanya pengamanan terhadap geliatnya sektor pariwisata di Bangli. Nah, kegiatan-kegiatan rutin terus kami lakukan karena personil ini sudah terfloating, mana yang difokuskan melaksanakan operasi pengamanan pilkada, mana yang melaksanakan kegiatan rutin. Nah, bicara tentang pengamanan di sektor pariwisata, utamanya yang berkaitan dengan kekreditan lalu lintas pada hari-hari libur, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, ini kita sudah lakukan antisipasi Pak. Pada hari-hari libur nasional, hari Sabtu, Minggu, karena ada peningkatan, kami lakukan penebalan terhadap personil yang bertugas rutin. Pola pengamanannya tentu kita bagi. Ada yang pengamanan bersifat terbuka, mereka dari personil lalu lintas, dari Samapta, yang melaksanakan pengaturan di jalan, berpatroli secara mobile. Ada juga pengamanan yang kita lakukan secara tertutup dari jajaran intelijen, dari jajaran reserse kriminal maupun reserse narkoba. Ini yang antisipasi terhadap pelaku-pelaku kejahatan seperti jamret dan lain sebagainya. Jadi pola pengamanannya yang pertama kita penebalan pada hari-hari peningkatan kunjungan wisata, kemudian ada secara terbuka berpakaian dinas, ada ununiform secara pengamanan tertutup. Demikian Pak Ade. Baik. Prof,
dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kabak Ops ini sendiri tentang peran Babin Kamtibmas, kemudian pola pengamanan khususnya bagi daerah tujuan wisata sehubungan dengan juga kita nanti juga akan menyelenggarakan pilkada ini sendiri sudah dilakukan. Iya, yang penting di sini adalah kerjasama. Kerjasama. Intinya adalah kerjasama baik dengan aparat maupun dengan tokoh masyarakat. Nah, oleh karenanya dalam pelaksanaannya tentu tidak bisa berdiri sendiri. Ya masing-masing punya tupoksi masing-masing. Ketika di lapangan itu dipadukan. Contoh seperti tadi kami sampaikan bahwa baik KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai orang yang mengawasi pelaksanaan pemilu, aparat keamanan, aparat desa setempat, termasuk juga keamanan setempat di desa, termasuk juga Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas itu kan tiap-tiap desa itu ada satu Babin Kamtibmas. Ditambah dengan tadi dikembangkan polisi Banjar. Jadi polisi Banjar yang tidak bertugas pulang mungkin bisa sosialisasi, mendapatkan informasi lebih aman. Jadi tugas-tugas yang demikian itu sebenarnya bukan hanya sekarang saja dilakukan, tapi karena sekarang berkaitan dengan pemilu kada, berkaitan juga sebagai satu wilayah yang banyak kunjungan wisatanya, ya ini harus juga dibagi-bagi. Artinya peran masing-masing petugas keamanan khususnya di kepolisian itu supaya jelas. Bagian pilkada, ya ini ada yang ngurus. Ini bagian keamanan rutin, ya sudah ada yang melaksanakan. Jadi tidak tumpang tindih pelaksanaan itu. Saya yakin dan percaya bahwa Polres Bangli sudah melakukan hal itu. Pemetaannya sudah dilaksanakan, tinggal sekarang aplikasinya. Pelaksanaannya bagaimana supaya masyarakat bisa menerima bahwa ini juga harus terbuka, sosialisasi kan terbuka. Tapi polisi nanti akan ada di sini bertugas sekian orang. Karena sudah tahu mereka. Jadi bagi masyarakat pun juga kalau terjadi apa-apa, kecurangan pemilu atau apa, dia sudah segera melapor. Ya, saksi juga harus dipahami juga betul tentang misalnya terjadi pada waktu pencoblosan misalnya, itu sudah jelas ada di situ. Nah tentunya saya yakin dan percaya dan saya mempercayakan bahwa apa yang dilakukan selama ini oleh Kepolisian Resort Bangli sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan protap, sesuai dengan kerjasama yang mereka bangun bersama. Baik. Pak Dewa selaku Kabak Ops Polres Bangli sendiri, tentunya ada himbauan yang disampaikan untuk kondusifnya Kamtibmas di Bangli menjelang Pilkada 27 November 2024 ini sendiri. Pak Dewa silakan. Ini Pak Made, yang pertama Titiang tentu sangat bersyukur sampai saat ini koordinasi kami di Bangli astungkara baik antara kami pihak keamanan, TNI, Polri dengan unsur penyelenggara pemilu dari KPU, unsur pengawas pemilu dari Bawaslu maupun dari pemerintah daerah dan stakeholder lainnya, kami berkoordinasi sangat baik. Demikian juga kemarin kami banyak silaturahmi dengan paslon, semuanya menyatakan akan mengutamakan keamanan, kenyamanan masyarakat di Bangli. Kesempatan baik kami ini kami mohon izin mengajak seluruh warga masyarakat Bangli, mari bersama-sama Polres Bangli kita sukseskan Pilkada serentak tahun 2024 dalam rangka memilih pimpinan kepala daerah di Bangli, Bupati dan Wakil Bupati Bangli. Kita jaga citra Kabupaten Bangli sebagai daerah yang aman, yang kondusif, yang bersama-sama kita cintai. Itu saja, terima kasih banyak Pak Made, mohon izin. Ya, dan pastinya kok untuk menciptakan kondusivitas atau kondusifnya Kamtibmas khususnya di Bangli ini bukan menjadi tugas polisi saja ya Prof ya, dan Pak Dewo menjadi polisi bagi diri sendiri juga sangat-sangat diperlukan untuk keamanan dan kenyamanan kita sendiri. Terima kasih Pak Dewo, Prof, sharingnya. Sahabat di segenap negara, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om.